Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD, tema 5. Nah, subtemanya apa? Subtemanya adalah pahlawanku, kebanggaanku. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam yang ada di tanah air. Kemudian, apa saja pengaruhnya pada kehidupan masyarakat saat ini? Baik, yang pertama mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ini ada beberapa alternatif hipotesa ya, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini terdapat 5 teori besar yang kita kutip ya. Yang pertama itu ada teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini adalah teori yang masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia itu akibat para pemuka agama yang ada di India. Ini sengaja masuk ke wilayah Nusantara. Nah, ini dibuktikan oleh perkampungan India di Malaysia dan pantai timur Sumatera. Ini yang populer dengan kampung keling ya. Kemudian eh, hipotesa yang kedua adalah teori Waisya, di mana teori Waisya ini adalah teori perdagangan. Jadi penyebaran agama Hindu-Buddha ini diakibatkan oleh perdagangan di Nusantara, di mana di Selat Malaka sebagai lintasan perdagangan orang-orang Gujarat dan India ini, kemudian mereka masuk ke daratan. Selain menawarkan dagangannya, mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Seperti itu. Kemudian teori selanjutnya adalah teori kesatria ya. Teori kesatria ini artinya adalah teori di mana negara India sebagai negara yang memiliki sumber ataupun akses negara Hindu dan Buddha, di situ terjadi peperangan antar wilayah kerajaan. Nah, ketika kerajaan tersebut ada yang mengalami kekalahan, maka orang-orang ataupun para punggawa-punggawa, para pemerintahan yang ada di India yang kalah tersebut melarikan diri ke Nusantara atau ke Indonesia. Kemudian di Indonesia menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada teori Sudra. Nah, di teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber, di mana teori ini adalah teori orang-orang India atau orang-orang Gujarat. Mereka ini sengaja merantau ke wilayah Nusantara, kemudian mereka menyebarkan agama di Nusantara. Tapi teori ini kategorinya teori lemah, karena kasta Sudra adalah kasta yang paling rendah di negara kita. Maaf, di apa istilahnya di India. Jadi kasta ini sangat kemungkinan kecil ya negara apa bisa menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini adalah teori di mana eh, orang-orang kita itu pada pergi ataupun ke luar negeri, ke India tentunya, ini mereka menuntut ilmu di negara India, kemudian mereka balik ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Itu seperti itu. Nah, kemudian eh, topik kita yang kedua adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ini sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kerajaan. Ini sistem pemerintahan waktu itu dipimpin oleh pemerintahan desa atau kepala suku. Tetapi setelah masuknya Hindu dan Buddha, menyebabkan sistem pemerintahan itu berganti menjadi kerajaan. Ini sejak abad ke-4 Masehi di Indonesia berdiri kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha.
Kerajaan Hindu dan Buddha ini antara lain Kuta, Tarumanegara, Mataram kuno, ya, Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Nah, sedangkan kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia adalah Kalingga dan Sriwijaya. Jadi banyakkan Hindunya ya dulu. Baik, yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai. Ya, ini dibuktikan dengan 7 buah prasasti yang berbentuk yupa di Kutai, ya, di Kutai, di Kalimantan, ya, berupa tugu peringatan, ya, sebuah upacara kurban. Prasasti berhuruf Pallawa ini jenisnya berasal dari abad keempat Masehi, sedangkan bahasanya adalah Sanskerta yang tersusun dalam bentuk syair. Jadi ada prasasti dengan bahasa Sanskerta disusun mirip dengan syair ya. Ini di Kutai. Nah, raja yang pertama itu bernama Kudungga ya, yang mempunyai anak bernama Asmawarman dan Mulawarman. Nah, prasasti ini menyebutkan ada pendiri keluarga kerajaan ya, Asmawarman, kemudian Kudungga dianggap sebagai raja pertama. Jadi raja pertama di Kutai adalah Kudungga di abad keempat Masehi. Ini selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kalau tadi di Kalimantan, kemudian di Tarumanegara. Ini hampir berbarengan ya dengan kerajaan Kutai, cuman ini di abad ke-5 Masehi. Nah, kerajaan Kutai ini ditandai oleh beberapa prasasti batu yang ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, Banten. Nah, prasasti ini dikenal dengan prasasti Citarem, Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Nah, ini prasasti dengan huruf Pallawa juga ya, dengan bahasa Sanskerta. Nah, ini hampir sama dengan Kutai, dengan bahasanya Sanskerta, kemudian ditulis melalui huruf Pallawa. Ini ada kemiripan. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya. Ini kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi setelah kerajaan Tarumanegara, kemudian ditemukan lagi prasasti di Kedukan Bukit ya, Talang Tuwo, Telaga Batu, Karangbrahi. Nah, ini di situ itu berita Cina ya ditulis oleh Aising. Dengan ini dari Persia ditulis oleh Raihan al-Biruni. Ini raja terkenal dari Sriwijaya bernama Bala Putra Dewa. Jadi artinya sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berasal dari prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Karang Berahi, Kota Kapur, Ligor, dan Nalanda. Ini prasasti yang menunjukkan bahwa ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Ya, nah itu di abad ke-7. Jadi lebih mudah lagi. Kemudian ada kerajaan Mataram Hindu. Nah, ini kerajaan Mataram Hindu ini terletak di Jawa Tengah ya. Uh, Ibu kotanya Medang Kamulan. Nah, ini sumber sejarah yang dapat kita lihat adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kedu, atau Muntiasi, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelurah. Uh, Menurut Prasasti Canggal, mula-mula Pulau Jawa ini diperintah oleh Raja Sana. Setelah ia meninggal digantikan Sanjaya. Raja yang memerintah pada masa kerajaan Mataram Hindu terdiri dari 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nih, pada masa pemerintahan Sanjaya inilah kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Wangsa Sanjaya memerintah Jawa Tengah sebelah utara. Kemudian ada kerajaan Kediri dan Jenggala ya di Kediri dan Jenggala ini pada tahun 1019. Ini raja yang dinobatkan adalah Airlangga. Ini menggantikan Dharma Wangsa. Ini memindahkan pusat pemerintahan dari
Wutamas ke Kauripan. Selanjutnya sebagai pewaris tahta kerajaan. Ini adalah Sri Sanggrawijaya. Namun ia tak mau menjadi raja untuk menghindari perebutan kekuasaan. Ini juga ditandai oleh prasasti ya. Dengan prasastinya adalah prasasti Watu Wutanmas ya. Ini kemudian kerajaan Majapahit, tentunya ini kerajaan yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita ya. Jadi kerajaan Majapahit ini kerajaan yang terkenal dengan patih Gajah Madanya yang bercita-cita untuk menyatukan Nusantara. Ini kerajaan eh mohon maaf, yang selanjutnya adalah kerajaan Singosari ya. Ini urutannya. Kerajaan Singosari ini kerajaan yang berasal dari kerajaan Kediri ya, kerajaan yang berasal dari kerajaan pada masa kerajaan Kediri, maaf. Ini suatu daerah yang dikepalai oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Ini daerah Tumapel, termasuk dalam daerah kekuasaan Raja Kertajaya atau terkenal dengan Dandang Genis. Ini kedudukan Tunggul Ametung atau menjadi akuwu Tumapel atau pemimpin Tumapel berakhir setelah dibunuh oleh Ken Arok. Dan jandanya yang bernama Ken Dedes dikawininya atau dinikahnya oleh Ken Arok ya, kemudian Ken Arok menjadi penguasa Tumapel yang baru. Ken Arok pula yang menaklukkan Dandang Gendis dari Kediri dan kemudian menjadi maharaja di Singosari. Nah, ini cikal bakalnya Singosari ya. Kemudian setelah penguasa Singosari berakhir, maka muncullah Raja Kertanegara gugur karena serangan Jayakatwang. Singosari berada di bawah kekuasaan Raja Kediri. Nah, ini cikal bakal Majapahit ya. Raja Kediri Jayakatwang ini atau Raden Raden Wijaya yang juga menantu Raja Kertanegara kemudian berusaha untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Raja Jayakatwang dengan bantuan Adipati Wiraraja dari Madura serta memanfaatkan kedatangan tentara Kublai Khan. Nah, ini seperti itu. Jadi ada urut-urutannya dari kerajaan Singosari runtuh kemudian ke kerajaan Majapahit. Nah, ini apa saja sih pengaruh Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia? Ini masuknya Hindu-Buddha di Indonesia membawa pengaruh yang sangat besar ya di kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang tentunya. Nah, ini yang pertama ada bidang agama ya tentunya. Nah, ini sebelum masuk budaya Hindu-Buddha datang di Indonesia, di negara kita atau di Nusantara itu adalah aliran animisme dan dinamisme atau aliran kepercayaan yang bersifat ada mempercayai roh dan mempercayai benda-benda di sekelilingnya atau menyembah batu ataupun menyembah pohon gitu ya. Nah, animisme, dinamisme, dan totemisme ini kemudian secara berangsur-angsur karena memeluk ajaran Hindu dan Buddha itu dalam perkembangannya animisme dan dinamisme ini eh, berkurang gitu ya. Sementara kepercayaan totemisme mendapat bentuk baru, terutama pada masyarakat Majapahit yang berupa penggunaan nama hewan sebagai nama manusia seperti Gajah Mada, Lembu Sora, Mahesa, Wong Ngatelang, Kebo Ijo, Lembu Tal, dan sebagainya. Jadi ada beberapa percampuran atau pengaruh nama-nama hewan yang dijadikan nama manusia itu pada saat Hindu-Buddha masuk ya. Kemudian di bidang
politik dan pemerintahan. Ini lahirnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ini salah satu bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ini pada awalnya Hindu-Buddha belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia masih berupa pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, jadi begini. Artinya, politik pemerintahan itu Nusantara atau kita mengenal politik pemerintahan itu setelah adanya ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Mungkin ajaran Hindu dan Buddha ini mengajarkan beberapa sistem pemerintahan. Jadi itu bisa artinya yang tadinya adalah kesukuan kemudian berkembang menjadi sebuah perluasan wilayah yaitu menjadi kerajaan. Tetapi setelah mengalami percampuran ataupun akulturasi daripada agama ya. Kemudian kita ke bidang sastra ya. Sastra dan bahasa. Ini pengaruh bahasa ini karena adanya huruf Sanskerta dan huruf Pallawa yang pada masa itu diperkenalkan oleh orang-orang India, maka karya sastra yang disusun oleh orang-orang Hindu dan Buddha ini seperti Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, kemudian ini di masa pemerintahan Airlangga, kemudian ada Baratayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Ini pada kerajaan Kediri dan Gatot Kaca Kasraya karya Empu Panuluh. Nah, karya-karya sastra ini uh, dapat mempengaruhi atau memanipulasi pikiran-pikiran masyarakat kita ya sehingga mereka itu terpengaruh terhadap apa yang dibacanya dan apa yang diceritakannya. Misalnya cerita itu menggambarkan mengenai sebuah ajaran yang berbau dengan Hindu ataupun Buddha, maka secara otomatis atau secara tidak langsung pola pikir masyarakat kita waktu itu akan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ataupun karya-karya sastra tersebut. Selanjutnya bidang seni tari ya. Ini ada seni tari ini dibuktikan oleh relief di candi-candi ya, terutama di Candi Borobudur. Jadi waktu itu waktu sebelum waktu di zaman kerajaan tentunya seni tari ini sudah berkembang dulu. Jadi pengaruh daripada Hindu Buddha itu masuk, kemudian terdapatlah sebuah seni-seni tari. Tari-tarian ini adalah pengaruh dari upacara-upacara yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Buddha. Itu seperti itu. Nah, upacara-upacara tersebut artinya untuk mengiringi sebuah tarian tersebut maksudnya itu untuk mengiringi sebuah upacara, tetapi akan berkembang sampai sekarang walaupun tidak ada upacara adat ataupun untuk apa istilahnya beribadah, tetapi tarian sampai sekarang berkembang. Nah, itu akibat dari apa istilahnya masuknya agama Hindu dan Buddha. Ini bidang seni dan bangunan. Ini sudah sangat jelas ya kalau kita seni dan bangunan pada saat itu, pada zaman Hindu dan Buddha itu seperti candi-candi itu kan berasal dari ajaran agama Hindu dan Buddha. Ada candi Hindu, kemudian ada candi Buddha itu memiliki ciri khas yang masing-masing. Gitu. Kemudian terjadi akulturasi kebudayaan. Jadi terjadi percampuran kebudayaan. Jadi kebudayaan yang asli yang ada di Nusantara dan kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang Gujarat dan India ini menyatu. Jadi
berakulturasi ataupun memadukan antar budaya yang asli yang ada di kita itu dengan budaya mereka. Mungkin sesaji gitu. Sesaji mungkin zaman kita sesajinya masih sederhana gitu ya, tetapi sesaji itu bisa ditambah dupa oleh orang-orang India. Itu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.